Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya Didik Joko Arjuno. Saya adalah pengajar pada kompetensi keahlian multimedia. Mata pelajarannya adalah desain grafis percetakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pengolah gambar vektor. Perlu kita ketahui semuanya bahwasanya untuk gambar vektor itu adalah merupakan gambar yang terbentuk dari garis. Nah, mestinya untuk pengolahannya pun kita menggunakan aplikasi yang sesuai, yaitu pengolah gambar vektor. Banyak sekali aplikasi yang dipergunakan untuk pengolahan gambar vektor, ya. Termasuk gambar vektor itu sendiri bisa diolah dengan menggunakan atau diolah menjadi sebuah gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk aplikasinya pun bervariasi, ya. Untuk yang berbasis PC atau laptop, kita bisa menggunakan Corel Draw yang nanti akan kita gunakan, bisa menggunakan Corel Paint, Adobe Illustrator, ya, Flash, dan lain sebagainya. Kemudian untuk itu yang berbasis PC, ya, kalau kita menggunakan Android kita bisa menggunakan Canva atau Pixar atau menggunakan aplikasi yang lainnya. Baiklah, kita mulai. Kita akan menggunakan aplikasi Corel, ya, karena memang Corel ini sangat di dunia usaha, dunia industri, Corel ini masih dipakai sampai dengan saat ini karena memang aplikasi yang sangat fleksibel, banyak fitur, dan untuk pengolahannya sangat sangat mudah mestinya dengan hasil yang sangat maksimal. Untuk saat ini kita masih menggunakan Corel X7, ya. Jadi sampai sekarang kita menggunakan versi terakhir yaitu Corel X7. Kita buka, saya sudah bukanya di sini. Nah, ini adalah tampilan Corel. Mungkin kalian di kelas 1 sudah pernah mendapat seperti ini tapi karena mungkin masa pandemi, jadi hanya sekedar mungkin perkenalan, ya. Nah, tidak menutup kemungkinan karena ini adalah masa pandemi dan kita masih menggunakan mode daring, ya, atau online. Kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi Anda bisa menggunakan aplikasi apapun untuk mengolah gambar vektor yang mestinya nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kalian semuanya. Nah, ini adalah tampilan Corel Draw. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar vektor, yaitu gambar yang terbentuk oleh garis, titik atau garis, ya. Nah, mestinya nanti untuk materinya Anda bisa buka di Google Classroom. Silahkan dibuka di Google Classroom, sudah ada materi tentang gambar vektor, gambar bitmap, apa kelebihan kekurangannya dan sebagainya. Anda bisa baca di kelas. Baiklah, ini adalah tampilan awal untuk Corel Draw, ya. Dari awal atau dari atas kita mulai. Ini adalah title bar, ya, title bar. Jadi nanti di sini ini adalah satu Corel Draw, ini adalah nama aplikasinya yang kita gunakan. Kemudian sebelahnya ini adalah nama file yang nantinya ketika kita sudah menyimpan, ini akan muncul nama file yang kita simpan. Contoh, ya, misalkan, ya, file, saya simpan dulu, save. Ya, sembarang aja saya taruh di sini. Saya kasih coba, ya. Oke, atau saya buat sini, ya, poster. Ya, saya buat namanya adalah poster, save. Nah, dia akan muncul di sini. Title barnya adalah sudah berubah menjadi poster. Extensionnya adalah CDR. Jadi ini file projectnya adalah CDR karena kita menggunakan Corel Draw, ya. Jadi ini adalah file projectnya atau title barnya di sini muncul poster. Disimpan di mana? Di drive C, kemudian user D2K, foldernya dokumen, nama filenya adalah poster.cdr. Nah, itu adalah title bar. Berikutnya adalah menu bar. Jadi menu-menu ini adalah yang di bagian atasnya, ya, namanya menu bar. Dari mulai file, edit, view, layout, object, sampai dengan help. Ini adalah fitur yang ada di Corel Draw, yang ditawarkan oleh Corel Draw, ya. Jadi kita buka,
ada file, di sini ada new, open dan sebagainya, edit ya, dan sebagainya. Ini adalah menu-menu yang kita bisa gunakan untuk pengolahan gambar vektor. Ya. Tetapi di sini kita bisa menggunakan menu yang sudah ada. Ya, di sini namanya adalah toolbar di sini. Nah, ini adalah menu-menu shortcut-nya atau ikonnya yang sudah muncul di sini. Jadi misalnya kita mau open, kita gunakan ini ya, open. Kemudian sebelahnya ada save, print dan sebagainya. Ini adalah menu toolbar ya. Menu yang sudah dimunculkan atau berupa icon. Kalau di sini adalah menu bar berupa teks. Ya, lengkapnya di sini ya. Banyak sekali di sini menu-menu yang kita bisa pakai nanti untuk pengolahan objek vektor. Nah, kalau di sini adalah yang biasa dipakai. Ya, yang bisa dipakai. Kemudian di bawahnya adalah properties. Ya, properties ini adalah properties dari objek yang kita buat. Nanti kita masuk ke situ ya. Nanti kita pelan-pelan. Kemudian di sisi kiri itu adalah toolbox. Ya. Nah, ini adalah alatnya. Kalau ini adalah fiturnya, ini adalah alatnya. Alat yang kita gunakan atau toolbox ya untuk membuat objek, untuk mengolah objek dan sebagainya. Ya. Dari mulai di sini ya. Ini adalah shape ya. Kemudian di sini untuk crop, ya, cropping gambar. Ini zoom in, zoom out. Ini pembuat garis ya. Ada freehand, ada bezier, ada pen dan sebagainya. Kemudian di sini ada artistic media. Ini ada rectangle untuk membuat kotak ya. Kemudian di sini adalah ellipse, membuat lingkaran, objek lingkaran. Kemudian polygon, ini adalah membentuk objek polygon. Dan seterusnya. Ini adalah efeknya. Nah, ini adalah teks dan di bawahnya adalah ini efek-efek yang kita bisa gunakan untuk memberikan efek pada objek vektor. Nah, kemudian di sini ada di bawah ya, ini ada page. Nah, kita bisa menambah page ya. Jadi kalau misalkan di sini kita membuat terkait dengan project nanti, misalkan kita membuat minimal 3 poster misalkan ya, untuk kita posting ke Instagram, kita buat 3 page. Nah, ini ada halaman 1. Kita tambahkan di sini ada plus ya. Kita bisa tambahkan di sini plus, dia muncul page 2, lagi plus page 3 dan seterusnya sesuai kebutuhan kita. Ya. Di samping kanan ini ada color palette ya, color palette. Ini adalah varian warna yang kita bisa pakai. Nah, mestinya objek yang bisa diwarnai itu adalah objek kurva tertutup, ya perlu diketahui. Nah, jadi kalau kita membuat objek, kita membuat garis seperti ini. Nah, ini tidak bisa diwarnai. Ini karena ini bukan fill. Jadi warnanya adalah warna outline. Ya, warnanya warna outline, bukan warna fill. Nah, kalau misalnya kita membuat objek yang ini kurva tertutup seperti ini, baru bisa diwarnai. Nah, kita klik, pointernya kita arahkan ke dokumen, kemudian kita pilih, ya, kita drag saja, kemudian kita pilih warna di sini. Nah, ini untuk warna. Nah, di setiap objek itu ada 2, ya, ada fill, ada outline. Fill itu yang di tengah ini warna kuning, outline adalah yang warna hitam. Jadi setiap objek kurva tertutup itu ada 2 objek sebenarnya. Ya, objek garis yang di luar ini dan isi. Makanya kenapa disebut vektor, karena dia terbentuk dari garis. Ya, garis yang bisa diwarnai mestinya dia berupa kurva tertutup ya. Jadi ada segitiga, segi empat, lingkaran dan kurva tertutup yang lainnya. Itu ya. Nah, kemudian tadi saya katakan properties. Nah, jadi setiap objek yang kita seleksi, misalkan ini ada dua objek ya. Ada rectangle, ada garis. Ketika saya klik di rectangle, nah ini propertiesnya akan berubah, properties rectangle, ukurannya, kemudian posisinya, ya, dan segala sesuatu yang terkait dengan properties dari rectangle ini. Artinya kita bisa mengedit rectangle ini sesuai dengan propertiesnya. Ya. Kemudian kalau kita klik di sini, dia akan berubah properties dari garis ya. Misalkan ini ya, modelnya misalkan saya buat garis putus-putus misalkan, nggak kelihatan ya. Nah, saya perbesar dulu. Nah, ini di sini. Ini propertiesnya, properties dari garis. Kemudian misalkan ukurannya di sini. Ukurannya standarnya adalah 0,4 poin, ya satuannya poin. Kita perbesar 2 misalkan. Nah, begitu.
dengan syarat objeknya harus kita seleksi dulu. Jadi kalau tidak diseleksi dia tidak akan muncul propertiesnya. Kita klik objeknya, artinya ini kita seleksi, baru kita atur propertiesnya dan seterusnya. Ini berlaku untuk semua objek. Itu ya. Jadi saya ulangi, tadi dari awal ada title bar, ada menu bar, ada toolbar, ada properties, ada toolbox di sini, ada halaman, pengatur halaman, ya status bar di sini. Kita berada di status bar apa? Di halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan sebagainya, status bar. Kemudian di sini adalah palette color atau color palette di sini. Ya. Jadi warna-warna yang akan kita pakai. Ya, warna yang akan kita pakai dalam pembuatan objek. Nah, ini adalah tool ya. Jadi tool itu macam-macam tadi. Kalau saya ini adalah zoom in, zoom out atau zoom tool ya, zoom tool ya. Jadi kita bisa detail, kita bisa perbesar objek yang kita akan buat, akan kita edit. Maksudnya perbesar tampilannya, bukan ukurannya ya. Jadi misalnya kita mau ngedit di ujung, nah kita perbesar ujungnya, kita perkecil lagi ya dengan apa namanya tombol minus di sini. Nah, oke, ada propertiesnya di sini dan seterusnya. Kemudian kalau kita membuat teks ya, klik kita di sini teks ya, text tool, kita klik di sini ya, kita tulis ya teks Corel Draw misalkan. Nah, ini hasilnya. Kemudian jika sudah kita, artinya setiap kita pembuatan objek, pointernya sesuai dengan toolbox yang kita pilih. Misalnya kita tag, jangan toolnya atau pointernya berubah menjadi pointer text. Kalau kita memilih rectangle, dia pointernya berubah menjadi pointer rectangle. Makanya ketika mau kita edit, kita harus rubah dulu pointernya ke normal. Nih, pick tool. Nah, untuk seleksi. Nah, dia akan muncul di sini adalah properties tag. Mulai dari jenis fontnya, tipografi ya, kemarin sebelumnya kita sudah membahas masalah tipografi. Jadi terkait dengan jenis font, ukuran font, warna, penekanan dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa pilih font di sini. Misalkan ini. Ya. Kemudian misalkan kita mau rubah ya terkait dengan teks ya. Sekali lagi ini adalah edit text. Kita cengkis oke, seperti ini. Nah, Corel Draw ukurannya kita perbesar misalkan begini ya. Ini ukurannya kita perbesar, misalkan jadikan 60 atau 70 terserah. Nah, dia perbesar. Atau dengan menggunakan kotak yang dari sekelilingnya ini, kita drag aja di sini ya, kita pilih. Ada checkpoint di sini yang kita bisa drag. Jadi untuk memperbesar hasil objek kita bisa sudutnya. Pilih kotak-kotak warna hitam ini yang ada di sudut, jangan yang ada di tengah, supaya proporsi ya. Boleh sudut kanan atas, kanan bawah dan sebagainya. Ini sekali lagi ini pelajaran kelas 1 mestinya, tapi karena ini masa pandemi, mungkin di kelas 1 belum ada pengenalan, saya kenalkan. Gitu ya. Mungkin itu perkenalan aplikasi pengolah gambar vektor yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan chat ya, silakan chat di kelas. Nanti ini akan videonya akan saya share di kelas. Silakan Anda chat kira-kira apa yang perlu Anda tanyakan, yang Anda belum jelas. Nanti kita komunikasinya melalui chat yang ada di Google Classroom. Itu dulu yang bisa Bapak sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.